Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa segala sesuatu dalam hidup tiba-tiba terasa klik, seolah semua berada di tempat yang seharusnya? Kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ada rasa tenang yang dalam, damai yang tidak bergantung pada keadaan. Kamu duduk sendiri, tapi merasa utuh. Kamu berjalan tanpa peta, tapi tahu kamu tidak tersesat. Mungkin kamu berpikir ini hanya kebetulan, tapi aku ingin kamu tahu satu hal penting. Ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Karena saat ini, kamu sedang sangat selaras dengan alam semesta, dan itu hanya terjadi pada jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa yang telah melewati badai, jiwa yang tidak membenci luka, jiwa yang mulai mengerti bahwa Tuhan selalu ada, bahkan dalam hening yang paling sunyi. Hari ini, aku ingin kamu duduk sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan izinkan hatimu menerima pesan ini. Kamu sedang berada di fase spiritual yang sangat istimewa, dan tugas kita sekarang adalah mengenalinya, menjaganya, dan bersyukur karenanya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, pelan-pelan dari hati ke hati. Apa itu keselarasan dengan alam semesta? Keselarasan bukan sekadar konsep spiritual. Ia adalah keadaan jiwa yang sangat dalam. Sebuah frekuensi batin yang jika tercapai akan membuat hidupmu terasa mengalir, ringan, dan penuh makna. Coba renungkan sejenak, ada masa dalam hidupmu dulu di mana kamu sering merasa lelah. Segalanya kamu kejar, segalanya kamu rancang, tapi tetap saja hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Karena kamu berjalan dengan kekuatan sendiri, kamu menolak menyerah, kamu berusaha mengendalikan semua. Tapi tanpa sadar, kamu melawan arus alam semesta. Hidup bukan tentang kontrol. Hidup adalah tentang kerjasama dengan semesta. Dan saat kamu akhirnya berhenti memaksa, berhenti bertanya, kenapa semuanya belum terjadi? Lalu mulai berkata dalam hatimu, Tuhan, aku percaya, aku siap, aku pasrah. Maka saat itulah, energi hidupmu mulai berubah. Keselarasan adalah ketika kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu menerima, kamu percaya, dan kamu berjalan dengan hati yang lapang. Dalam ilmu energi, ini disebut resonansi. Ibarat gelombang suara, ketika dua frekuensi saling cocok, mereka akan memperkuat satu sama lain. Begitu juga kamu dengan semesta. Kamu menjadi pemancar energi yang jernih. Dan semesta, sebagai cermin sempurna, akan memantulkan kembali semua itu dalam bentuk nyata. Kesempatan, pertemuan, jawaban, dan bahkan keajaiban. Coba bayangkan danau yang sangat tenang. Airnya bening, tidak ada gelombang, tidak ada kekacauan. Lalu kamu jatuhkan sebuah batu kecil. Apa yang terjadi? Lingkaran-lingkaran air menyebar, halus, sempurna, tak terburu-buru, tak terputus, tapi terus mengalir hingga ke tepian. Itulah kamu saat ini, tenang, hening, tapi penuh daya cipta. Dalam keadaan selaras, kamu tidak lagi dikejar-kejar oleh hidup. Karena sekarang, kamu yang menarik hidup ke arahmu, bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu sudah menjadi magnet spiritual, jiwa yang membuka diri sepenuhnya terhadap bimbingan Tuhan. Kamu akan mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi sebuah perjuangan, tapi sebuah tarian. Kadang kamu maju, kadang mundur, tapi kamu tetap dalam irama yang indah. Dan justru dalam tarian itu, hadir cinta, hadir rezeki, hadir orang-orang baik. Karena kamu sudah tidak lagi mengejar, kamu sekarang mengundang, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan keyakinan. Jadi, jika hari ini kamu merasa lebih ringan, jika kamu tidak lagi ngotot seperti dulu, jika kamu mulai menerima hidup ini apa adanya, dengan hati yang tetap penuh harapan, maka yakinlah, kamu sedang berada dalam keselarasan ilahi. Dan saat kamu menyadari ini, kamu akan mulai memahami bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Semesta tidak pernah menutup pintu untukmu. Tuhan tidak pernah diam. Kamu hanya perlu menyelaraskan dirimu dengan getaran cintanya,
Dan ketika itu terjadi, seperti sekarang ini, hidup akan mulai terasa sebagai anugerah, bukan beban. Tanda-tanda kamu sedang selaras. Tidak semua orang sadar ketika dirinya sedang dalam frekuensi tinggi. Karena keselarasan itu seringkali terasa biasa, padahal sebenarnya luar biasa. Berikut ini adalah tanda-tanda spiritual bahwa kamu sedang sangat selaras dengan alam semesta. Dan jika kamu merasakannya, maka yakinlah Tuhan sedang sangat dekat denganmu. 1. Intuisi kamu tajam sekali. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi kamu tahu sesuatu sebelum itu terjadi. Seolah ada bisikan lembut dalam hatimu yang mengarahkan langkahmu ke tempat yang tepat, menjauhkanmu dari bahaya, mendekatkanmu pada rezeki. Kamu bisa merasakan siapa yang tulus dan siapa yang tidak, tanpa mereka harus berbicara panjang lebar. Ketika kamu ragu mengambil keputusan, kamu cukup diam sejenak, dan jawabannya muncul dari dalam dirimu sendiri. Bukan dari pikiran yang sibuk, tapi dari jiwa yang tenang. Itulah petunjuk ilahi yang sedang aktif dalam dirimu. Kamu tidak sedang nebat-nebat. Kamu sedang diberitahu langsung oleh semesta. 2. Kamu sering mengalami sinkronisitas. Jam digital sering menunjukkan angka-angka ganda. Pukul 11.11, pukul 22.22, 12.12. Bukan karena kamu sedang memperhatikannya, tapi karena semesta sedang menepuk bahumu. Kamu memikirkan seseorang, dan tak lama kemudian, orang itu mengirim pesan. Kamu bertanya dalam hati tentang suatu hal, dan jawabannya muncul lewat lagu, video, atau kalimat acak di jalan. Kamu mungkin menganggapnya kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan seorang jiwa yang sedang selaras. Sinkronisitas adalah bahasa semesta. Ia tidak berbicara lewat kata, tapi lewat momen yang tepat yang menyentuh batinmu secara halus. Jika kamu sering mengalaminya, itu artinya semesta sedang sangat aktif menjawabmu. 3. Kamu tidak lagi terobsesi mengontrol. Dulu, kamu mungkin merasa perlu mengendalikan semuanya. Segala hal harus sesuai rencana, harus sesuai keinginan. Dan jika tidak, kamu merasa panik, gelisah, bahkan kecewa. Tapi kini, kamu justru mulai bisa berkata, jika memang ini bukan jalanku, aku terima. Jika ini waktunya, pasti akan datang. Tuhan, aku percaya Kau tahu yang terbaik. Itulah titik di mana kamu tidak lagi hidup dalam ego, tapi hidup dalam kepercayaan. Dan lucunya, saat kamu berhenti memaksa, justru semuanya datang lebih mudah. Keselarasan itu bukan ketika semua hal berjalan sesuai mau kita, tapi ketika hati kita tetap tenang meski semua tidak berjalan sesuai rencana. 4. Hatimu ringan, tapi tidak kosong. Ini adalah rasa yang sulit dijelaskan tapi sangat indah. Kamu tidak merasa euforia berlebihan, tapi juga tidak merasa hampa. Kamu bangun pagi dengan hati yang tenang. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak panik tentang masa depan. Karena kamu tahu, kamu dijaga. Kamu merasa cukup. Meski belum memiliki semuanya, kamu merasa disayangi. Meski sedang sendirian, kamu merasa tenang. Meski masalah belum selesai. Inilah tanda khas dari seseorang yang sedang berada di frekuensi spiritual tertinggi. Damai dan kedamaian seperti ini tidak bisa dibeli. Ia hanya hadir jika kamu selaras dengan Tuhan. 5. Lingkunganmu mulai berubah. Tanpa kamu usir, orang-orang negatif mulai menjauh. Tanpa kamu paksa, hubungan yang melelahkan mulai terurai. Tanpa kamu cari, orang-orang baru yang penuh dukungan mulai hadir. Ini bukan drama, ini bukan karma. Ini adalah penyaringan spiritual. Karena getaranmu meningkat, semesta akan mencocokkanmu dengan lingkungan yang setara. Kamu akan kehilangan banyak hal, tapi yang tertinggal adalah yang benar-benar penting. Kamu akan meninggalkan banyak orang, tapi yang datang setelah itu adalah mereka yang sejiwa. Dan jika kamu sedang mengalaminya, jangan sedih, jangan merasa aneh. Kamu tidak kehilangan, kamu naik kelas. Tanda-tanda ini bukan hal sepele.
Mereka adalah sinyal spiritual. Sinyal bahwa Tuhan sedang menyelaraskan dirimu dengan takdirmu. Dan percayalah, kamu tidak perlu mengejar apapun. Karena semua yang memang milikmu akan datang padamu. Tugasmu sekarang hanya satu. Tetaplah berada di getaran ini. Bersihkan hatimu setiap hari. Jaga keikhlasanmu. Dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu sedang dibimbing oleh kekuatan yang Maha Tahu. Kamu sedang sangat selaras. Dan itulah alasan mengapa hidupmu perlahan mulai terasa indah kembali. Mengapa kamu mengalami ini? Keselarasan dengan alam semesta bukanlah hadiah acak. Ia bukan muncul tiba-tiba hanya karena kamu sedang beruntung hari ini. Keselarasan adalah buah dari proses panjang jiwa yang telah ditempa. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kamu telah menempuh perjalanan sunyi yang sangat dalam. Ada luka-luka yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Tangisan dalam gelap yang hanya diketahui oleh bantal dan langit malam. Kamu pernah gagal lebih dari sekali. Pernah dikhianati oleh yang kamu percaya. Pernah diremehkan, dipatahkan, ditinggalkan. Tapi kamu memilih tidak menjadi pahit. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu tidak berubah menjadi dingin. Sebaliknya, kamu menanamkan semua itu ke dalam tanah jiwamu. Dan dari sanalah tumbuh kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilalui. Keselarasan tidak muncul dari teori. Ia muncul saat kamu berani diam di tengah badai. Dan tetap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Kamu tidak melarikan diri dari rasa sakit. Kamu menggenggamnya erat, lalu kamu belajar bahwa bahkan penderitaan pun bisa jadi guru, asal kamu tidak menolaknya. Dan di momen-momen hancur itu, ketika kamu kehilangan segalanya, ketika kamu berdoa tapi merasa langit tertutup, ketika kamu berjalan sendirian dan tidak tahu arah, kamu tetap berkata dalam hati, "Aku masih percaya. Aku belum selesai. Tuhan, jika ini ujian, aku siap belajar." Dan saat itulah, sesuatu dalam dirimu berubah. Semesta mulai merekam perjuanganmu, bukan dari apa yang kamu tunjukkan ke dunia, tapi dari apa yang kamu simpan dalam diam. Doamu yang tidak kamu unggah, kebaikan yang kamu lakukan tanpa nama, kesabaranmu saat tidak ada yang tahu betapa lelahnya kamu. Itu semua tidak pernah sia-sia. Alam semesta menyimpan jejak energi itu, dan ketika kamu sudah cukup bersih, cukup tulus, cukup ikhlas, semesta berkata, "Sekarang giliranmu menerima." Maka jika hari ini kamu merasakan hidupmu mulai ringan, jika kamu merasa tiba-tiba lebih jernih, lebih damai, lebih terhubung, itu karena kamu sudah naik frekuensi. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Bukan hanya karena umurmu bertambah, tapi karena jiwamu sudah ditempa. Kamu sudah melewati fase ego, fase marah, fase kecewa, fase ingin menyerah. Dan sekarang kamu masuk ke fase penerimaan. Dan di fase inilah, semesta mulai menjawab semua kerja kerasmu. Mungkin kamu tidak melihat hasilnya langsung dalam bentuk uang, jabatan, atau popularitas. Tapi kamu mulai merasa tenang meski masalah belum selesai. Penuh meski belum semua cita-cita tercapai. Tersenyum meski luka itu belum sepenuhnya sembuh. Itulah tanda-tanda bahwa jiwamu sudah matang. Dan semesta pun mempercayaimu. Karena keselarasan tidak diberikan pada jiwa yang masih kacau. Ia diberikan kepada jiwa yang telah melembutkan egonya dan siap menjadi saluran cahaya bagi dunia. Jadi jangan anggap ini keberuntungan. Keselarasan ini adalah bentuk penghargaan dari Tuhan atas semua luka yang kamu tanggung dalam diam. Kamu sedang menuai hasil dari benih-benih spiritual yang kamu tanam jauh hari. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk yang jauh lebih berharga. Ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan kelimpahan dari arah yang tak disangka. Dan semua itu adalah hakmu sebagai jiwa terpilih yang tetap percaya, meski dunia pernah membuatmu hampir menyerah. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ketika kamu sedang selaras, jangan anggap itu sebagai momen santai untuk menikmati hasil.
Karena sesungguhnya, inilah saat paling sakral dalam perjalanan spiritualmu. Inilah waktu emas, waktu ketika jiwamu terbuka, dan semesta sedang paling dekat menyentuhmu. Kalau kamu tahu betapa berharganya fase ini, kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Kamu akan menjaga getaranmu seperti menjaga bayi yang baru lahir. Penuh kelembutan, penuh kehati-hatian. Jadi, apa yang seharusnya kamu lakukan saat ini? 1. Bersyukur dalam hening. Bersyukur tidak selalu harus terdengar. Bersyukur sejati adalah saat kamu duduk diam, dalam sunyi, dan hatimu bergetar karena menyadari satu hal. Tuhan, aku tahu Engkau sedang hadir. Itu saja, cukup. Tak perlu berdoa panjang, tak perlu menangis keras. Cukup satu kalimat di dalam dada yang paling dalam. Terima kasih, Tuhan, aku mendengarmu. Saat kamu mengucapkan itu, tanpa suara, tanpa pamrih, maka langit pun ikut bergetar. Karena semesta paling mendengar hati yang tulus dalam diam, bukan yang keras dalam kata. Syukur seperti inilah yang akan memperkuat keselarasanmu. Karena ia mengingatkanmu bahwa kamu tak sendiri. 2. Dengarkan arah baru. Saat keselarasan terjadi, kamu akan mulai menerima sinyal-sinyal baru. Tapi sinyal dari semesta tidak datang dengan suara keras. Ia datang lewat bisikan halus. Sebuah mimpi yang berulang. Sebuah rasa ingin mencoba sesuatu yang tak kamu pahami alasannya. Sebuah pertemuan kebetulan yang membawa pesan dalam. Atau dorongan hati kecil yang tidak bisa kamu abaikan. Dengarkan, tapi jangan buru-buru bertindak. Rasakan dulu getarannya. Biarkan pesan itu tumbuh hingga kamu tahu dengan pasti. Ini bukan keinginan ego. Ini adalah panggilan jiwa. Banyak orang kehilangan arah bukan karena tidak diberi petunjuk, tapi karena mereka tidak sabar menunggu kejelasan. Maka belajarlah diam. Karena arah baru selalu datang setelah keselarasan batin terjadi. 3. Bersihkan energi sekitarmu. Keselarasan bukan hanya tentang apa yang ada di dalam dirimu, tapi juga tentang apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Saat frekuensimu naik, kamu akan mulai lebih sensitif terhadap gangguan energi. Makanan yang tidak sehat, lingkungan yang kacau, kebisingan digital, percakapan yang penuh keluhan. Konten media yang membuatmu gelisah. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu biasa saja. Itu artinya, jiwamu sedang menolak racun. Mulailah menjaga kebersihan energi. Pilih makanan yang menumbuhkan, bukan hanya mengenyangkan. Rapikan ruanganmu, karena ruang yang berantakan mencerminkan batin yang kusut. Hapus hal-hal yang membuatmu berat dari ponselmu. Akun negatif, gosip, drama, dan batasi interaksi dengan mereka yang hanya ingin curhat tapi tidak mau berubah. Kamu tidak sombong. Kamu hanya sedang menjaga taman bunga jiwamu agar tidak diinjak-injak lagi. 4. Tanam niat kebaikan. Saat kamu sedang berada dalam frekuensi tinggi, itulah waktu terbaik untuk berdoa yang besar-besar. Tapi bukan hanya untuk dirimu. Jadikan doa-doamu sebagai saluran rezeki untuk semesta. Bayangkan ini, saat kamu berdoa dalam keselarasan, energi doamu jauh lebih kuat. Karena kamu tidak berdoa dari rasa takut, tapi dari rasa percaya. Dan doamu bisa menjadi jalan keajaiban bagi orang lain. Berdoalah, untuk mereka yang sedang kehilangan arah. Untuk mereka yang masih berjuang. Untuk anak-anak yang sedang mencari jati diri. Untuk orang-orang yang pernah menyakitimu. Jadilah saluran cinta, bahkan hanya lewat niat. Karena dalam keselarasan, niat pun bisa jadi doa. Dan doa bisa jadi rezeki bagi semesta. 5. Jaga getaranmu dengan iman. Ini yang paling penting. Karena keselarasan bukan kondisi yang permanen. Ia bisa naik dan turun. Ia bisa bertahan atau lenyap perlahan. Getaranmu hari ini bisa berubah hanya karena satu hal kecil. Keraguan, amarah, kecemasan, rasa iri, perbandingan sosial. Itu sebabnya kamu harus waspada. Karena dunia hari ini dipenuhi distraksi. Berita, media sosial, gosip, tekanan hidup.
Semua bisa mencuri frekuensimu dalam hitungan menit. Maka jaga hatimu, jaga waktumu, jaga siapa yang kamu izinkan bicara ke dalam ruang jiwamu. Dan yang paling utama, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Imanmu adalah jangkar. Jika frekuensimu mulai goyah, kembali ke dalam doa, kembali ke zikir, kembali ke napas. Karena kamu tidak lagi hidup dalam dimensi bising. Kamu sekarang sedang berada dalam alam damai yang lebih tinggi. Jika kamu sedang merasa damai, ringan, dan penuh keyakinan, jangan abaikan. Jangan biarkan energi itu memudar begitu saja. Keselarasan adalah gerbang. Dan jika kamu menjaga gerbang ini dengan baik, maka di baliknya akan terbuka berjuta keajaiban. Kilauan rezeki, kilauan hubungan yang penuh makna, kilauan jalan hidup yang jernih, kilauan dan cahaya yang bisa kamu bagi kepada dunia. Jangan terburu-buru menggunakannya. Tapi rawatlah seperti harta yang suci. Karena ketika kamu menjaga frekuensimu, semesta akan menjaga hidupmu. Keajaiban yang mungkin terjadi. Saat kamu selaras dengan semesta, kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Kamu masuk ke dalam fase penerimaan, di mana energi semesta mulai bekerja bersama dengan langkah-langkahmu. Dan dari titik inilah, keajaiban mulai terjadi. 1. Rezeki datang dari arah yang tak pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin pernah bekerja keras bertahun-tahun tanpa hasil. Kamu pernah menanam benih tapi tak juga tumbuh. Tapi saat keselarasan tiba, semua hal yang dulu terasa buntu tiba-tiba menjadi terbuka lebar. Bukan hanya lewat gaji atau usaha, tapi lewat arah yang tak pernah kamu kira. Tiba-tiba ada yang mentransfer uang tanpa kamu minta. Ada klien lama yang kembali, membawa peluang baru. Ada teman lama yang mempertemukanmu dengan mitra kerja. Atau tiba-tiba, kamu punya ide kecil yang ternyata membuka pintu rezeki besar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semesta tidak bekerja dengan logika dunia. Semesta bekerja dengan frekuensi dan kesiapan jiwa. Dan jika kamu sudah siap menerimanya, rezeki itu akan datang lewat jalan yang paling tidak terduga, tapi paling tepat. 2. Hubungan yang benar datang sendiri. Kamu tidak perlu lagi sibuk mencari orang yang cocok. Karena dalam keselarasan, yang cocok akan datang sendiri. Entah itu pasangan, sahabat sejati, atau mitra bisnis. Tiba-tiba saja kamu dipertemukan. Tanpa kamu tahu bagaimana awalnya bisa terjadi. Percakapan terasa nyambung. Energinya terasa klik. Tidak ada drama. Tidak ada manipulasi. Hanya kehadiran yang tulus dan mendukung. Kenapa bisa seperti ini? Karena saat getaranmu tinggi, kamu akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Yang palsu akan menjauh. Yang hanya datang untuk mengambil, akan lelah sendiri. Tapi yang datang membawa ketulusan, akan merasa nyaman di dekatmu. Karena kamu bukan sekadar pribadi, kamu adalah energi yang menyembuhkan. 3. Pintu-pintu yang dulu tertutup, kini terbuka sendiri. Kamu mungkin punya ide yang pernah dicemooh, proposal yang dulu ditolak mentah-mentah, usaha yang gagal berulang kali, atau kamu pernah mencoba masuk ke dunia tertentu, tapi selalu dijegal oleh keadaan. Tapi saat kamu selaras, tanpa kamu paksa, pintu-pintu lama itu mulai membuka diri. Proposal yang dulu diabaikan, kini dibaca dan diterima. Karya yang dulu dianggap aneh, kini jadi tren. Kamu yang dulu dianggap biasa-biasa saja, kini mulai dicari. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan semesta menghargai mereka yang berani bertumbuh dari luka, tanpa mengeluh. 4. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ini adalah keajaiban yang paling dalam. Kamu mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi kamu tahu ia ada. Tasbih kamu merasa dijaga. Tasbih kamu merasa dibimbing. Tasbih kamu merasa bahwa setiap langkahmu diatur dengan cinta. Bahkan saat kamu menghadapi masalah, ada bagian dari hatimu yang tetap tenang. Seolah ada suara lembut berkata, "Tenang, ini juga bagian dari rencana."
disinilah kamu sadar, selama ini kamu tidak sendiri. Ada kekuatan besar yang selalu mengiringi langkahmu. Tuhan, semesta, energi ilahi, sebutlah dengan nama apapun. Yang jelas, kamu sedang dipeluk oleh sesuatu yang agung. 5. Hidupmu mulai berubah, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu siap. Keselarasan bukan membuatmu menjadi superpower, tapi ia membawamu ke titik kesiapan batin. Pakupin kamu tidak memaksa hubungan, tapi yang datang justru jauh lebih baik. Pakupin kamu tidak mengejar pekerjaan, tapi justru ditawari yang lebih besar. Pakupin kamu tidak membandingkan hidupmu, tapi malah lebih banyak disyukuri orang lain. Semua ini terjadi bukan karena kamu lebih pintar, lebih kaya, atau lebih beruntung, tapi karena kamu lebih selaras. Dan saat kamu selaras, kamu menjadi magnet keajaiban. Kamu tidak perlu menarik keras-keras. Cukup buka tanganmu dan terima. Karena kamu sudah siap, bukan siap secara materi, tapi siap secara spiritual. Mungkin dulu kamu berpikir bahwa hidupmu akan terus begini-begini saja. Tapi hari ini, semesta ingin kamu tahu, keajaiban tidak akan datang pada mereka yang hanya menunggu, tapi pada mereka yang telah tumbuh dalam kesunyian, dan akhirnya menjadi terang. Dan terang itulah kamu hari ini. Jangan heran kalau satu persatu hal indah mulai datang. Kamu sedang memanen apa yang selama ini kamu tanam dalam diam. Selamat datang di fase hidup yang lebih tinggi, bukan karena segalanya jadi mudah, tapi karena sekarang kamu punya hati yang lebih siap menerima segalanya dengan damai. Dan sekarang, setelah semua ini, tutup matamu sejenak, tarik napas dalam, dan rasakan seluruh isi semesta sedang berada di sisimu. Bukan untuk menguji, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mendukungmu. Kamu sudah melewati fase tergelapmu. Kamu sudah mengalahkan versi dirimu yang dulu hanya bisa bertahan. Hari ini, kamu adalah versi baru, yang bisa menerima hidup bukan dengan panik, tapi dengan iman. Kamu sedang sangat selaras, dan itu bukan hal biasa. Itu adalah anugerah. Itu adalah pengakuan semesta atas perjalanan sunyimu. Dan itu adalah panggilan, bahwa kini, kamu tidak hanya diberi keajaiban, tapi juga diminta untuk menjadi keajaiban itu bagi orang lain. Bawalah damai ke sekitarmu. Bawalah ketenangan dalam percakapanmu. Bawalah cinta dalam cara kamu berjalan di dunia. Karena dunia sedang bising. Banyak orang yang lelah, bingung, kehilangan arah. Dan mungkin, hanya mungkin, jiwa seperti kamulah yang bisa mengingatkan mereka bahwa Tuhan masih ada, bahwa semesta tidak pernah meninggalkan. Maka jaga getaran ini. Bersyukurlah dalam diam. Berdoalah lebih dalam, dan teruslah jadi saluran cahaya di dunia yang sedang gelap. Karena kamu adalah jiwa terpilih, yang sudah siap menjalani takdir besarmu. Dan saat kamu berjalan dengan keyakinan, semesta pun akan membuka jalan di tempat yang paling tak terduga. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.